Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak dan Ibu dan saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu di dalam renungan harian singkat selama 5 menit dari Lahir Baru Fellowship Ministry. Tema kita pada hari ini adalah True Love atau kasih yang sejati. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 13 ayat 1b. Demikian firman Tuhan. Sama seperti Yesus senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Kalau kita sungguh-sungguh mempunyai hubungan yang intim dan erat dengan Tuhan Yesus, kita tidak akan pernah mempertanyakan apakah Tuhan Yesus benar-benar mengasihi kita atau tidak. Firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa Dia mengasihi kita dengan kasih yang abadi dan sampai pada kesudahan kita. Kasih-Nya tetap dan tidak akan pernah berkesudahan dan tidak akan pernah berkurang sedikit pun kepada kita anak-anak-Nya. Walau mungkin saat ini kita jatuh di dalam dosa sekalipun, kasih-Nya kepada kita tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah berkurang. Tidak ada satupun yang dapat menghalangi lawatan dan jamahan kasih-Nya kepada kita. Seberapa dalamnya sebenarnya Tuhan Yesus mengasihi kita anak-anak-Nya dapat dilihat dari seberapa besarnya pengorbanan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita yang sangat dikasihinya. Kasih kita mungkin sering on and off, naik turun, dan bisa pudar. Tetapi kalau kita bisa benar-benar menyelami besarnya penderitaan, penghinaan, dan pengorbanan yang harus dilalui Tuhan Yesus, maka saya percaya kita akan tersungkur di hadapannya, meminta ampun dan bertobat dari setiap dosa dan pelanggaran yang kita lakukan terus-menerus, dan kita berkomitmen untuk kembali mengasihinya dengan sepenuh hati kita. Biarlah kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Yesaya lewat firman Tuhan berikut ini bisa menggugah hati kita untuk berubah dari yang hatinya keras, bisa dibasuh menjadi lemah lembut, dan bisa sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus dan saudara-saudara kita dengan sepenuh hati kita. Firman Tuhan di dalam Yesaya 53 ayat 1-8. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seseorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup,
dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Bagaimana Tuhan Yesus bukan hanya merendahkan dirinya, tetapi dia juga mengambil suatu keputusan, yaitu dengan kerelaan hati untuk menanggung dan memikul seluruh dosa-dosa ataupun penyakit-penyakit kita lewat penghinaan demi penghinaan dan penderitaan yang amat sangat dalam. Kasih kita mungkin bisa naik turun, tetapi bukan berarti kita tidak bisa belajar untuk mengenal, memahami, menyelami, dan mengalami kasih Tuhan yang sangat dalam itu untuk bisa mengubahkan kita menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan kasih dan semakin mengasihi Tuhan dan sesama. Sebagaimana kebenaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus lewat firman Tuhan berikut ini, hendaknya kita menjadi pelaku kebenaran yang disampaikan oleh firman Tuhan ini. Efesus 3 ayat 14 sampai 21 menyatakan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu walaupun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-menurun sampai selama-lamanya. Amin. Biarlah kasih Tuhan Yesus yang sangat luar biasa itu bisa berakar di dalam kita dan menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin penuh kasih dan berkenan kepadanya dengan terus-menerus meninggikan dan memuliakan namanya. Amin. Tuhan Yesus selalu mengasihi, menyertai, dan memberkati Anda berlimpah-limpah, serta tidak pernah sedetik pun meninggalkan Anda. Selamat beraktivitas.